Shalom semuanya, shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Selamat datang di dalam ibadah Revival Center, ibadah luar biasa. Berdoa hadirat Tuhan, sukacita di mana itu berada. Sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan mengalir menjamah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Yang percaya berikan salam-salam tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita, satukan hati kita. Tuhan percaya Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu yang menjamah hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mempersatukan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mengalami jamahan Roh, kami mengalami jamahan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan pribadi, kami merasakan Tuhan kami yang hidup. Karena kami percaya apa yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah Tuhan yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang bertata di puji-pujian kami. Dan kami tahu di sana ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Hanya dalam satu nama, nama Yesus Allah kami, Yesus Tuhan kami, yang bertahta di puji-pujian kami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita sukacita, sama-sama kita nyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
menjamah kami Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini, mari katakan Roh Kudus, ku mengasihi
menyembahmu Yesus ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Semua dia katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Breathe upon me.
engkau berada, apapun yang sedang terjadi dalam hidup, malam ini saya mau katakan kepadamu, tidak ada satu orang pun yang bisa berubah hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan kalau Tuhan tidak mampu melakukannya dalam hidup. Tapi dengarkan saya baik-baik malam hari ini. Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak terbatas. Kuasanya, kesembuhannya, kelepasannya, kebebasannya, kuasanya, pekerjaannya, itu masih terus bekerja sampai dengan malam hari ini. Dia adalah Roh Kudus, pribadi Allah yang mengasihi Anda dan saya, yang dicurahkan sejak Pentakosta yang pertama menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah pribadi yang akan menyertai hidupmu. Malam hari ini datang kepada Tuhan. Sikaya rama sata kaya rama ya rama sata kaya rama sikaya rama ya rama sata kaya rama sakaya rama sikaya rama. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Breathe upon me. Breathe upon me. Breathe of God. Breathe upon me. Spirit of the Lord. As I lift my hand and surrender to your name, 'cause I'm yielding to your spirit, walking in your Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore your holy name. Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore your holy name. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore your holy name. Tanpa musik katakan Jesus I adore, Jesus I adore, Jesus I adore your holy name. Mari Roh Kudus, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kami tahu tidak ada satu pun yang bisa kami lakukan tanpa pekerjaan. Karena Tuhan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu turun ke atas setiap kami malam hari ini. Engkau menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Dimanapun umat-Mu berada, dimanapun jemaat-Mu berada. Setiap mereka yang menyaksikan tayangan secara langsung maupun tunda, Bapa, aku minta pengurapan-Mu turun ke atas setiap kami. Pengurapan-Mu turun ke atas hamba-Mu. Pengurapan-Mu turun ke atas setiap saudara-saudara hamba, mereka yang menyaksikan, supaya ternyata benar Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang meminta rasul-rasul untuk menantikan janji-Mu, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, malam hari itu bekerja lagi di tengah-tengah kami. Roh Kudus jamah. Bapak, aku berdoa, inilah saatnya Engkau menguatkan, memberikan kuasa atas setiap umat-Mu, atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus.
Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Success people, I grow, I go, I glorify. Fresh nothing people say I grow, I go, I glorify. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat di Kisah Rasul, ya, pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Mulai dari ayat yang ketiga. Kepada mereka, ia, Tuhan Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya sekali lagi menyampaikan hal ini supaya Anda dan saya mengerti, supaya kita semua mengerti bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu mutlak benar. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, dasar iman kita adalah firman Tuhan, Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Amin. Artinya hidup saudara dan saya ditentukan oleh firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang harus Anda dan saya percaya. Apa yang firman Tuhan tuliskan, itulah yang harus Anda dan saya mengerti. Lepas dari apapun yang dikatakan orang, lepas dari doktrin apapun yang ada saat ini, yang kau mengerti saat ini, engkau dan saya harus kembali kepada firman Tuhan. Dan bagi saya, Bapak Ibu sekalian, ajaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ajaran tentang kematian Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat, firman Tuhan katakan dalam ayat yang ketiga, itu adalah sebuah dasar iman kekristenan. Amin. Kebangkitan dari kematiannya membuktikan bahwa Anda dan saya punya Allah yang hidup. Amin. Kebangkitan dari kematiannya membuktikan bahwa dia sudah selesai dengan karya penebusannya. Kebangkitan dari kematiannya membuktikan bahwa hidup Anda dan saya itu fokusnya pada kekekalan. Amin. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang kekal. Inilah yang berulang kali selama 40 hari dia tunjukkan kepada mereka dan dia beritahukan kepada mereka. Itu sebabnya yang kedua yang dia sampaikan, sekali lagi dia mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah, di mana Allah memerintah dan bukan manusia, bukan dunia ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa Tuhan mau Anda dan saya mengerti sejak Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, sejak kita menjadi orang Kristen, maka fokus hidup saya, fokus hidup Anda, fokus hidup kita bukanlah pada yang sementara ini, tapi pada kekekalan, pada kerajaan Allah. Dan ini juga berarti sejak engkau dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka berlakulah aturan-aturan dalam kerajaan Allah, di mana pemerintahannya dipegang oleh Allah sendiri. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, setiap orang percaya, setiap orang Kristen harus menyadari bahwa dia punya Allah yang memerintah sebagai raja. Bukan ego kita, bukan pikiran kita, bukan perasaan kita yang menguasai hidup kita, tapi Allah yang harus menjadi pemimpin dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang ketiga, Tuhan Yesus pada waktu itu dia sedang makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan di situ mereka tinggal menantikan janji Bapa. Ya demikian, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi kamu tidak akan lagi dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam pengertian ini Bapak Ibu sekalian, saya yakin percaya ada kebingungan di antara murid-murid.
Itu sebabnya setelah Yesus menyampaikan itu, ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul, mereka yang dengar kata-kata Tuhan Yesus. Mereka yang dengar bahwa Yesus bilang, kamu harus tinggal di sini, di Yerusalem, karena Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka yang mendengar kemudian bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan ini menunjukkan ketidakmengertian mereka akan pernyataan Tuhan Yesus. Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Seharusnya mereka bertanya, siapa itu Roh Kudus? Tetapi Tuhan Yesus sebelumnya sudah pernah menjelaskan di dalam Yohanes 14, Yohanes 16, percakapan dia dengan murid-muridnya, pengajaran dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah menjelaskan tentang pribadi Roh Kudus. Dan yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, Yohanes pasal 20 mengatakan ayat 21 sampai 23, hari pertama minggu itu, berarti hari Minggu. Hari pertama minggu itu malam, Yesus berkata, mengumpulkan murid-muridnya dan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Baik, kita lihat ayat Yohanes pasal 20 ayat 21. Saya mau setiap kita mengerti urutan-urutan cerita ini supaya kita mengerti malam ini apa yang Anda dan saya minta, apa yang Anda dan saya dijanjikan oleh Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, maka orang dosanya akan diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Waktu Yesus berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Terima Roh Kudus. Hari itu, malam itu, mereka sudah menerima Roh Kudus. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus bilang, kamu akan tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Janji apa lagi, Bapak Ibu sekalian? Karena sebenarnya Roh Kudus sudah ada dalam diri mereka. Saya tidak mau berkontroversi dengan Anda dengan pengajaran tentang Pentakosta dan semuanya, tetapi yang pasti sebelum tibanya hari Pentakosta itu, murid-murid Tuhan sudah memiliki Roh Kudus. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Lalu janji apakah yang diberikan sebenarnya oleh Tuhan Yesus? Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang diberikan oleh Bapa. Janji apa? Itu ada di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan, bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, itu menunjuk kepada satu peristiwa di mana kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi pada waktu Pentakosta yang pertama. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, 120 murid sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka sedang berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas setiap mereka, menguasai. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian melihat firman Tuhan ini sekali lagi. Tuhan Yesus Dia menyampaikan janji Bapa, bukan tentang pemberian Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah ada dalam diri setiap murid-muridnya. Waktu dia berkata terimalah Roh Kudus, dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, murid-murid Tuhan yang 12 kurangi 1 orang, 11 orang, mereka sudah menerima Roh Kudus dalam hatinya. Jadi yang dimaksudkan dengan janji Bapa yang demikian, Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata baptisan berasal dari satu kata asli yang baptiso. Baptiso itu artinya ditenggelamkan. Ditenggelamkan, kata ditenggelamkan itu bukan dengan diikuti dengan prepositif dengan kata sambung dengan, tapi kata ditenggelamkan itu harus diikuti dengan kata ke dalam. Sebab Yohanes membaptis kamu ke dalam air, itu yang terjadi di Sungai Yordan. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis ke dalam Roh Kudus. Amplified Bible menyatakan ayat yang kelima, dibaptis
Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata dibaptis di situ, itu dimasukkan ke dalam Roh Kudus, diperlengkapi, diberikan kekuatan, dijadikan satu, melimpah, meluap. Amin. Bapak Ibu sekalian, itulah yang sebenarnya dijanjikan buat orang Kristen, buat Anda dan saya. Amin. Ada dua kuasa yang Tuhan berikan. Ada dua pengertian kuasa yang Tuhan berikan kepada setiap orang Kristen. Yang pertama, di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12, tapi kamu akan menerima kuasa kalau kamu percaya. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa di situ bahasa Yunaninya adalah exousia. Exousia itu artinya otoritas. Otoritas sebagai anak Allah. Tetapi di dalam kisah Rasul 1 ayat 8, kata kuasa itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya dunamos. Dunamos itu adalah dari akar kata yang sama nantinya yang digunakan untuk dinamit, untuk meledak. Amin. Berarti Bapak Ibu sekalian, murid-murid ditahan oleh Tuhan Yesus, diminta untuk tidak meninggalkan Yerusalem, menantikan janji Bapa. Janji Bapa yang seperti apa? Sekali lagi, bukan mereka menerima Roh Kudus karena mereka sudah menerima Roh Kudus. Tapi yang dijanjikan Tuhan itu adalah kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi, kuasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan dia kuasa untuk menyatakan mujizat, kuasa supernatural. Bukan lagi otoritas sebagai anak Allah. Mereka sudah punya otoritas sebagai anak Allah. Waktu Anda dan saya percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Yesus masuk dalam hati kita. Kita punya otoritas sebagai anak-anak Allah. Tapi waktu Roh Kudus turun ke atas kita, maka Anda dan saya akan punya kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk menjadi saksi. Itulah yang hari-hari ini menjadi kebutuhan dari setiap orang Kristen. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus tidak diberikan pada Anda dan saya untuk memperkaya diri. Roh Kudus tidak akan diberikan pada Anda dan saya untuk menjadi orang yang sekedar sukses di dunia ini, tidak. Roh Kudus diberikan pada Anda dan saya menurut firman Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Dan kamu akan jadi saksi. Kata saksi ini Bapak Ibu sekalian menyambung pengertian. Secara hukum dia adalah orang yang sah meneguhkan kenyataan atau kejadian yang sudah terjadi. Itulah Anda dan saya. Hari ini setiap orang Kristen harus menjadi saksi dari kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini setiap orang Kristen harus menjadi saksi dari kasih Tuhan. Hari ini setiap orang Kristen harus menjadi saksi bahwa kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang penuh kuasa, kita punya Allah yang dahsyat. Itulah saudara dan saya. Lagi ulang bagaimana itu terjadi dalam hidup kita. Anda dan saya menerima kuasa. Malam ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin berdoa buat kau yang rindu hidupmu dipenuhi dengan kuasa. Ingat, Tuhan tidak mentakdirkan Anda dan saya untuk kalah. Tuhan tidak mentakdirkan untuk Anda dan saya lemah. Tuhan tidak mau Anda dan saya sakit. Dengan segala hormat, tidak ada satupun sakit penyakit yang berasal dari Allah. Allah memberikan kepada Anda dan saya kuasa, otoritas, kuasa untuk melakukan mujizat. Hari-hari ini kekristenan yang diperlukan adalah kekristenan yang melakukan mujizat. Amin, saudara. Dan ingat, prinsip ini berlaku bukan hanya buat 12 rasul. Satu kali dalam perjalanan pelayanannya Rasul Paulus, dia tiba di kota Efesus. Pada waktu dia tiba, kisah Rasul 19, nanti Anda baca sendiri. Dan waktu dia ketemu dengan banyak orang yang sudah menjadi percaya, dia bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Kami belum mengenal Roh Kudus. Kalau begitu dengan baptisan mana kamu dibaptis? Kami dibaptis dengan baptisan Yohanes. Lalu Paulus menumpangkan tangan buat mereka, dan mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, ternyata janji itu bukan hanya buat rasul-rasul. Janji itu bukan hanya buat mereka yang ada di Yerusalem 120 orang. Janji itu sudah sampai ke Efesus. Saudara, Efesus itu adalah bagian yang termasuk kalimat kata-kata ujung bumi. Mungkin Anda berkata, Pak, Efesus itu Asia kecil. Betul. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu dimulai dari keluar dari area Samaria. Itulah dimulai ujung bumi, sampai ke Efesus, sampai ke Korintus, sampai ke mana-mana, dan sampai pula ke Indonesia malam hari ini. Amin.
Itulah yang Anda dan saya harus terima. Itulah janji Bapa. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, berhenti berpikir bahwa engkau menjadi orang Kristen yang lemah. Berhenti berpikir engkau hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kembali kepada firman Tuhan. Kalau ke-12 rasul saja Bapak Ibu sekalian, mereka perlu dilengkapi dengan kuasa ini. Anda dan saya perlu Roh Kudus untuk memimpin hidup Anda dan saya berjalan masuk dalam kebenaran. Tapi Anda dan saya juga butuhkan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, untuk melakukan mujizat-mujizat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus bukan Tuhan yang konyol. Dia tahu persis betapa tidak mudahnya pergi memberitakan Injil. Dia tahu persis betapa tidak mudahnya menjadi saksi. Itu sebabnya dia tahan murid-muridnya. Dari sisi keterampilan, mereka sudah dilatih untuk pergi memberitakan Injil. Dari sisi pengetahuan, 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajar mereka. Tapi ada satu yang Tuhan Yesus minta, jangan kamu pergi dulu, jangan kamu menjadi saksi dulu, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa daripada. Itulah yang Anda dan saya butuhkan malam ini. Itulah yang Anda dan saya perlu datang pada Tuhan. Dan karena ini adalah janji Bapa, maka Bapa yang akan mengenapinya dalam hidupmu. Dimanapun kau berada malam hari ini, kalau hatimu dipenuhi dengan kerinduan ini, kau mengerti firman Tuhan ini, dan kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kuasa itu, aku mau otoritas ilahi itu, aku mau kuasa untuk melakukan mujizat dunamos itu. Sama seperti murid-murid Tuhan, aku ingin menjadi saksiku, aku ingin menjadi saksimu Tuhan. Tapi aku juga mau diperlengkapi malam hari ini, dimanapun kau berada. Sementara saya berdoa bangkitlah berdiri di tempat duduk masing-masing. Angkat tanganmu kepada Tuhan, sembah dia. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan aku perlu. Aku perlu kuasamu Tuhan. Aku perlu dunamosmu Tuhan. Aku perlu kuasa untuk melakukan mujizatmu Tuhan. Dimanapun kau berada, datang berteriak kepada Tuhan. Roh Kudus sama, dan kau akan mengalaminya. Saya berdoa bagimu di tempat ini, tapi dengarkan saya, ini adalah janji Bapa. Dan Roh Kudus rindu, Roh Kudus juga menyampaikannya kepadamu. Dengarkan saya baik-baik, datang pada Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan, sama seperti rasul-rasul, mereka menantikan janji Bapa dengan kehausan. Dan Tuhan menjawab malam hari ini, dia akan lakukan hal yang sama. Bangkit berdiri tempat sembah dia. Mengalir kepada nafas kehidupan roh Allah. Breathe upon me. Mengalir kuasa Roh Kudus itu. Sama seperti aku mengangkat tanganku dan berserah karena namamu yang besar, namamu yang agung.
malam hari ini datang kepada Tuhan. Siaran nama Satan. Saya tahu ada beberapa orang yang hari ini, malam ini merindukan, Tuhan, aku perlu menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Aku menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan kuasa-Mu. Aku ingin dipenuhi dengan mujizat-Mu dalam hidupku. Ya nama Satan, kaya nama Satan, kaya nama Satan. Datang kepada Tuhan malam hari ini dengan segenap hatimu, sembah Dia. Bagi setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku percayakan kuasa-Mu Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Sementara aku menyangangkan tanganku kepadamu Tuhan, Roh Kudus yang sama bekerja atas mereka, dimanapun mereka berada, di Sintang, di Pontianak, di Purwakarta, di Kerawang, di Jakarta, di Sunter, Tuhan, dimanapun juga mereka mendengarkan siaran ini Tuhan, mereka menyaksikan Roh Kudus bekerja. Sikaya nama Santa, kaya nama ya, nama Santa, kaya nama ya, jawab, jawab. Ya nama saya, nama ya, nama ya. Jesus, I adore. Bapakku berdoa, jawab mereka. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Saya juga berdoa. Saya tahu dari antara Bapak Ibu yang menyaksikan, ada satu orang yang dipenuhi dengan ketakutan. Hari-hari ini kau diliputi dengan ketakutan, bahkan kau sulit untuk tidur. Engkau bisa sembunyikan itu di depan banyak orang, tapi malam ini dengarkan saya baik-baik. Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa engkau mulai sulit untuk tidur. Engkau mulai memikirkan perkara-perkara yang kelihatannya menakutkan. Malam ini dengarkan saya, di dalam nama Tuhan Yesus, datang pada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, minta kuasa, minta Roh Kudus turun ke atasmu, minta Roh Kudus menjamahmu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menunggangan tangan Tuhan, kuasa Roh Kudus turun ke atasmu. Terima, terima Bapa, aku berdoa karena ini janjimu Tuhan. Aku berdoa Engkau menjamah setiap orang yang diliputi dengan ketakutan, yang mulai khawatir dengan masa depannya. Bahkan
satu orang yang mulai tidak bisa tidur. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Jamah dalam nama Yesus, jamah. Dalam nama Yesus, jamah. Jamah, jamah, jamah. Tiga dalam masa kaya dalam kaya dalam masa kaya dalam masa kaya dalam kaya dalam. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Menjamah Tuhan. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Ya Rana Shanta Kaya Rana Ya Rana Shanta. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini tidak ada lagi keraguan-raguan, karena kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang suka melakukan mujizat. Engkau adalah Allah Adi Kodrati Tuhan, yang lebih besar daripada hidup kami, lebih besar dari alam semesta ini, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama malam hari ini. Siapkan roti dan anggur. Ya, Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, angkatlah tinggi-tinggi roti di atas kepala. Dan sesudah mengucap syukur atasnya, Dia memecah-pecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, pada waktu engkau dan saya memakan tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur ini, kita mengikatkan diri menjadi satu dengan tubuh Kristus dimanapun kita berada. Yang kedua, kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Kaya nama Santa kaya nama Santa kaya. Ya nama. Angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala. Lalu Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematian aku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Sebelum saya menutup dengan doa berkat, saya ingin berkata kepada Bapak Ibu sekalian, kalau engkau ingin dilayani lebih lanjut, engkau ingin didoakan, engkau bisa menghubungi call center. Saya tunggu 1 jam setelah ibadah ini selesai. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Engkau yang masih ragu-ragu, engkau yang masih dipenuhi dengan ketakutan, engkau yang masih merasa bimbang dengan semua yang terjadi, engkau yang mungkin mulai takut, engkau mulai jenuh dengan semua keadaan ini, saya ingin berdoa secara khusus bagi kau. Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan kau kecuali Tuhan Yesus. Saya tidak punya apa-apa, saya hanya percaya pada firman Tuhan.
Dan saya tahu ada kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidup saya dan juga bekerja atas hidupmu dimanapun kau berada. Bangkitlah berdiri di tempatmu. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepadanya. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, teruslah menyembah Tuhan, terus intim dengan Tuhan, teruslah percaya bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia akan mengaruniakan Roh Kudus, memberikan kuasa yang tidak terbatas itu dari sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.